Tanpa sadar, Jenny telah menceritakan semua yang dia rasakan, yang sedang dia hadapi kepada Fadli, termasuk kehadiran pria yang dibayar Bella untuk memfitnahnya. Tiba-tiba saja Jenny berhenti bercerita, bibirnya meringis dan tangannya meremas perut ratanya. "Kau kenapa? Apa kau baik-baik saja?" tanya Fadli yang cemas melihat Jenny meringis kesakitan. "Tolong aku, Fadli, perutku rasanya sangat sakit sekali," ucap Jenny dengan suara terputus-putus karena menahan rasa sakit. Fadli langsung membantu Jenny berbaring secara perlahan. Dia ikut merasa cemas melihat kondisi Jenny saat ini yang nampak sangat kesakitan. "Tunggu di sini, aku akan mencari obat di apotik," ucap Fadli. Jenny merasakan perutnya semakin melilit. Dia tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya hingga berpikir hidupnya akan selesai hari ini. "Tolong," ucap Jenny dengan suara lemas. Dia tahu suaranya sangat pelan, tetapi sangat berharap seseorang mendengarnya dan segera menolongnya. Kini bukan hanya perut yang melilit kesakitan, tetapi juga kepalanya. Perlahan pandangan Jenny mengabur dan gelap dalam seketika. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya selanjutnya. Fadli turun dari mobilnya, lalu berjalan tergesa masuk menuju ke rumah Jenny. Dia langsung bisa membuka pintunya karena tidak dikunci. "Jenny?" Pria itu terkejut melihat Jenny sudah tergeletak di lantai. Dia langsung berlari menghampiri, lalu menggandeng tubuh wanita itu, memindahkannya ke atas ranjang. Dia langsung mengeluarkan peralatan dokter miliknya, serta obat-obatan yang tadi dia beli di apotik. Fadli menghela napas lega karena tidak terjadi hal buruk kepada Jenny ataupun kandungannya saat ini. "Syukurlah tidak terjadi apa-apa pada kandungannya," gumam Fadli. Dokter tampan itu menghela napas panjang. Pandangannya sedari tadi tak beralih dari wajah Jenny yang nampak pucat. Tatapan merasa kasihan dengan nasib Jenny saat ini. Tak terasa, Fadli sudah menunggu Jenny hingga 2 jam tanpa sedikit pun berniat meninggalkannya. Fadli melihat ada pergerakan. Jenny mengejapkan mata, mengumpulkan puing-puing kesadarannya. "Kau sudah bangun?" tanya Fadli lembut. Refleks Jenny menoleh ke arah sumber suara. Dia sempat kaget saat melihat Fadli ada di sana, di rumahnya. Namun sedetik kemudian Jenny bisa mengingat kejadian sebelum dia tidak sadarkan diri. Fadli memperlihatkan senyum manis diiringi tatapan meneduhkan. "Apa perutmu masih sakit?" tanya Fadli lagi. Jenny meraba perut ratanya. Dia ingat terakhir sebelum pingsan, perutnya teramat sangat sakit. "Apa dia baik-baik saja?" Jenny malah balik bertanya kepadanya. "Dia anak yang kuat. Aku yakin dia sangat ingin menjadi pelindung mamanya ketika sudah lahir nanti," ungkap Fadli. Jenny kembali menunduk, menatap perutnya sendiri dan mengusapnya lembut. "Kalau kau sayang anakmu, berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa kau akan kuat melewati semua ini. Tak peduli sesakit apapun kenyataan yang harus kau terima," jelas Fadli. Mendengar hal itu membuat Jenny menyadari bahwa dia harus bertahan demi anaknya. "Jangan sungkan jika kau ingin bercerita denganku," ucap Fadli serius.
dengan tatapan yang tulus melihat Jenny. Jenny hanya terdiam. Otaknya berusaha mencerna maksud perkataan dokter muda itu. Fadli masih menatap Jenny dengan sorot teduh penuh ketenangan. "Aku siap membantumu kapan saja kau butuhkan," ucap Fadli lagi. "Aku bingung sekarang," lirih Jenny sembari menunduk dengan mata yang berkaca-kaca. "Bimo belum tahu aku sedang mengandung anaknya," ucap Jenny. "Kenapa kamu tidak memberitahunya? Mungkin dengan begitu kau dan dia akan kembali bersama," sahut Fadli tenang. "Andai pun aku memberitahu kehamilanku, dia tidak akan percaya ini adalah anaknya," lirih Jenny dengan suara bergetar. "Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Fadli penasaran. Dia menghela napas panjang setelah menyadari telah lancang menanyakan hal yang mungkin sangat pribadi bagi Jenny. "Maaf, aku tidak bermaksud ikut campur," ucap Fadli. "Tidak apa," sahut Jenny sembari tersenyum sangat tipis, nyaris tak terlihat. Jenny memberi jeda beberapa detik sebelum dia melanjutkan perkataannya. Jenny pun mulai menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Mulai dari perselingkuhan Bimo dengan Bella hingga kejadian saat tiba-tiba ada pria yang mengaku sebagai kekasihnya kepada Bimo. Diam-diam Fadli mendengarkan serta mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Jenny. Dia ikut merasa gemas atas apa yang dilakukan Bimo kepada Jenny. Namun Fadli berusaha tetap tenang mendengarkan cerita pahit tersebut. "Tidak ada salahnya kamu ceritakan masalah ini kepada Bimo sekali lagi. Semoga saja dia berubah pikiran," ucap Fadli setelah dia selesai mendengar cerita Jenny. "Ya, kau benar. Aku akan mencoba bicara dengannya," sahut Jenny yakin. Fadli tersenyum, merasa sedikit lega setelah melihat ekspresi Jenny saat ini nampak lebih tenang dari sebelumnya. Tangan Fadli mengusap rambut Jenny lembut, lantas menghapus jejak air mata di wajah wanita itu sambil menatapnya lamat. Jenny terkejut dengan perlakuan Fadli saat ini, tetapi tidak mencoba menghindarinya. Hening, keduanya terdiam dalam lamunan masing-masing dan saling menatap satu sama lain, hingga suara ketukan pintu berhasil mengalihkan perhatian mereka.